Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali beraktivitas hari ini, tentunya dalam rangka melaksanakan pembelajaran. Baik, pada mata pelajaran spreadsheet kita sudah memasuki materi fungsi grafik dalam Microsoft Excel. Nah, ini merupakan fungsi yang keempat yang kita pelajari. Pada pekan lalu kalian tentunya sudah mempelajari tentang fungsi finansial. Semoga kalian tetap ingat materinya dan bisa mempraktekannya langsung di notebook atau laptopnya masing-masing. Oke, baik, kita langsung masuk saja di materi fungsi grafik dalam Microsoft Excel. Nah, untuk materi kali ini kalian harus memahami dua hal. Yang pertama, apa itu fungsi grafik, kemudian yang kedua, jenis-jenis grafik yang ada dalam Microsoft Excel. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, nah kalau kita berbicara grafik tentunya ada tabel ya, ataukah kriteria yang diperlihatkan untuk sebuah data. Nah, grafik tentunya berkaitan erat dengan lukisan, dengan gambar garis ya. Tentunya kalian pada pelajaran ataukah tingkat sebelumnya di SMP atau bahkan di SD kalian tentunya sudah dihadapkan dengan yang namanya grafik. Nah, grafik biasa itu sama halnya dengan ya ada gambar lingkaran kah ya. Biasanya dalam pelajaran matematika ada diagram lingkaran, ya ada diagram batang dan sebagainya. Nah, itu adalah berbagai ya jenis-jenis daripada grafik. Nah, ini ada contoh grafik ya, beberapa contoh grafik seperti ini. Ini adalah grafik dalam bentuk batang ya. Kemudian ini bentuk kotak, kemudian ya masih banyak lagi yang lainnya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, semua grafik memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan melakukan analisa sekumpulan data-data angka. Sebab jika hanya angka-angka saja akan membutuhkan waktu lama untuk memahami makna di balik angka-angka tersebut. Tapi jika diwakili dengan simbol grafik, maka bisa dipercepat pemahamannya. Nah, selain itu, dengan menggunakan grafik tentunya data yang kita analisa itu bisa terlihat indah dan bahkan lebih cepat dianalisa. Nah, contohnya pada saat kita melakukan perhitungan jumlah siswa ya di dalam sebuah sekolah. Nah, tentunya kita bisa menggunakan grafik ya, contohnya perkembangan pendaftar siswa-siswa yang masuk dari tahun ke tahun itu bisa disimbolkan dengan menggunakan grafik ya, entah itu grafik yang berbentuk lingkaran, batang dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini kita sudah masuk di materi jenis-jenis grafik. Nah, grafik itu ya seperti yang saya sebutkan tadi ada berbagai macam jenis. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya tampilkan ya di antara banyaknya jenis grafik. Mungkin yang sering kita lihat itu saja yang Bapak tampilkan. Nah, grafik ada beberapa macamnya. Jenis-jenis grafik dalam Microsoft Excel itu ada seperti column charts, line charts, dan V-charts ya. Sebentar dijelaskan satu persatu. Nah, kita masuk di bagian pertama. Column charts ya. Nah, ini column charts merupakan grafik kolom digunakan untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Jenis grafik itu sering juga disebut dengan diagram batang. Nah, ini contoh dari grafik diagram batang ya, berbentuk seperti ya kumpulan batang ya yang sudah dihias dengan warna-warni. Nah, ini adalah salah satu bentuk grafik yang ada dalam Microsoft Excel. Lanjut lagi yang kedua itu line charts. Nah, kalau line charts itu biasa berhubungan dengan garis ya ataukah interval yang menggambarkan sebuah data. Nah, grafik garis dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu.
Grafik ini sangat ideal untuk menampilkan tren data pada interval rentang waktu yang sama. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Ini adalah salah satu contoh dari line charts ya atau grafik garis. Nah, biasanya contohnya kalau kita seperti yang tadi saya sebutkan ya, perkembangan pendaftar siswa-siswi itu dari tahun ke tahun ini bisa juga digambarkan seperti ini ya, melalui gambar garis yang dilintasi dengan titik-titik. Selanjutnya kita masuk di features. Nah, kalau features itu tentunya berhubungan dengan lingkaran ya, grafik lingkaran yang menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara proporsional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Poin atau nilai dari item-item tersebut ditunjukkan dalam bentuk persentase dari keseluruhan data atau dalam bentuk satu lingkaran. Nah, biasa digunakan dalam menampilkan data persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh ya daripada grafik lingkaran. Berbentuk lingkaran ada beberapa data yang disajikan ya, contohnya eh, tahun ini berapa siswa yang mendaftar ya, dan tahun-tahun sebelumnya berapa. Nah, itu akan digariskan dalam sebuah lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat lagi, ada bar charts. Nah, bar charts itu merupakan grafik batang menggambarkan perbandingan antar beberapa item dan merupakan penyajian data alternatif dari grafik kolom. Nah, ini hampir sama dengan tadi yang pertama ya, yang grafik batang. Cuman kalau bar charts itu menggambarkan dari gabungan beberapa batang. Ya, jadi kalau contohnya satu bagian batang itu terdiri dari beberapa untuk menggambarkan ya. Contohnya seperti eh, pendaftar ya di sekolah contohnya. Nah, di tahun itu ada pendaftar TKJ berapa ya, AKL berapa, kemudian multimedia berapa, seperti itu maksudnya. Ya, jadi dalam satu periode ada beberapa jenis item data yang disajikan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada contoh. Nah, di mana dalam satu periode itu ada beberapa jenis data, kemudian perbandingannya ke periode berikutnya berapa. Nah, seperti ini ya. Contohnya daripada bar charts ya atau grafik batang yang diakumulasi. Kemudian selanjutnya ke area charts. Nah, merupakan grafik bidang yang menekankan besarnya perubahan dari waktu ke waktu. Grafik ini dapat digunakan untuk menggambar grafik hubungan kecepatan dan waktu pada gerak lurus. Area yang terbentuk merupakan besar perpindahan. Ya, jadi ini modelnya seperti ya air yang mengalir ataukah gambar gunung. Nah, dari bulan ke bulan menunjukkan ya berapa perkembangannya. Nah, ini lapisan kedua dan lapisan ketiganya berapa, seperti itu yang dinamakan dengan grafik bidang. Selanjutnya yang berikutnya SY scatter ya. SY scatter umum digunakan untuk menggambar grafik. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara nilai-nilai variabel sumbu X dengan nilai-nilai variabel sumbu Y. Grafik ini dapat kita gunakan untuk menggambar grafik linear, misalnya grafik tegangan versus kuat arus dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau grafik SY itu biasa digunakan untuk menggambar grafik ya disatukan. Nah, biasanya hanya berbentuk titik-titik, kemudian titik itu disatukan menjadi satu garis. Nah, itu yang dinamakan SY scatter. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang fungsi grafik dalam Microsoft Excel. Nah, sekarang Bapak ingin contohkan bagaimana cara menggunakan fungsi grafik dalam Microsoft Excel. Ya, jadi saya harapkan bagi yang memiliki laptop atau notebook, ya, dan untuk yang belum memiliki bisa disimak baik-baik, ya, bagaimana cara mengoperasikan ya fungsi grafik dalam Microsoft Excel. Ya, jadi sekarang sudah bisa kalian membuka lembar kerja Microsoft Excel-nya. Oke, di layar kalian tentunya sudah tampil lembar kerja Microsoft Excel saya. Nah, di sini sudah muncul contoh
data, ya di mana data ini berkaitan dengan penjualan sepeda motor. Nah, ini sebentar saya akan buatkan grafik ya, fungsi grafiknya berdasarkan data yang ada. Nah, diperhatikan baik-baik ya supaya kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya. Nah, untuk menggunakan fungsi grafik pertama-tama yang kita lakukan adalah memblok ya semua data yang ada di dalam tabel ya, mulai dari contohnya ini merek motor di mana letaknya di B4 sampai di sebentar di bagian bawah sekali nih ya, G8. Nah, kita blok semua kecuali nomornya ndak usah diblok. Kemudian setelah diblok, silakan pilih menu insert. Pilih menu insert. Kemudian ini sudah muncul ya beberapa pilihan grafik atau charts yang akan kita gunakan. Nah, contohnya saya pilih kolom. Nah, bentuk yang saya pilih seperti ini ya, contohnya. Nah, ini sudah muncul ya grafik daripada penjualan sepeda motor. Nah, setelah tampil seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah mengubah tampilan grafik ya. Jadi untuk mengubah tampilan grafik, jadi grafik yang sudah tampil ini bisa diubah modelnya. Ya, contohnya saya ingin mengubah, maka kita harus pilih chart layout ini ya. Ini ada tanda panah ke bawah, silakan dipilih. Nah, contohnya saya pilih layout yang bagian kelima. Nah, maka sudah tampil ya perubahan daripada grafik sebelumnya. Setelah itu kita harus mengedit ya judul daripada grafik tersebut dengan cara klik 2 kali pada chart title ataukah di klik kanan ya. Contohnya saya akan klik 2 kali nih. Nah, bisa langsung diubah. Dengan judulnya apa? Penjualan sepeda motor. Oke. Nah, judulnya sudah berubah. Nah, dengan cara kedua tadi, coba kita ulangi. Cara kedua tadi yang saya maksud tadi adalah diklik kanan pada judul ini, chart title. Kemudian pilih edit text. Nah, silakan diubah ya. Penjualan sepeda motor. Oke. Nah, setelah itu ya, maka selesailah grafik yang kita buat dalam Microsoft Excel. Nah, seperti inilah contoh daripada penggunaan fungsi grafik yang tentunya sangat berbeda dengan fungsi-fungsi yang lain karena dia tidak menggunakan fungsi rumus langsung yang ditandai dengan sama dengan, tapi langsung pada menu insert ya. Nah, sekian contoh yang Bapak berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.